Hai, balik lagi di channel Miss Cat. Berbeda dengan video-video yang sebelumnya, kali ini segmen kita namanya Mi Keriting. Miss Cat curhat everything. Nah, di Mi Keriting ini saya akan membahas beberapa hal atau berita yang lagi viral belakangan ini di media sosial. Nah, langsung aja kita mulai dari berita viral yang pertama. Ini dia. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, sempat viral sebuah status di Facebook tentang seseorang yang meminta bantuan sosial. Saya bacakan saja ya statusnya. Dia ini posting di satu grup atau page, sepertinya grup Pondok Gede, namanya disamarkan, seperti ini tulisannya. Sedikit curhat, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Gaji saya 20 juta per bulan. Tapi setelah COVID-19 ini, saya hanya digaji separuh, hanya sekitar 10 juta per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri, karena sisa gaji segitu tidak cukup. Karena saya ada cicilan mobil 4,5 juta per bulan. Ditambah saya ada KPR sekitar 5 juta per bulan. Jadi sebulan saya hanya sisa 500 ribu. Kalau cicilan saya tidak saya bayarkan, bisa-bisa rumah dan mobil disita. Itu gak cukup untuk susu anak saya. Mohon pemerintah perhatikan kami rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bansosnya. Terima kasih. Gimana ya? Ini sih menurut saya orang kaya minta bansos. Sebenarnya kemarin saya sempat jawab komen karena status ini sempat di-share sama teman saya. Jadi sebenarnya saat ini pemerintah memang bentuk bantuannya kan macam-macam. Tapi kalau untuk si bapak ini menurut saya mungkin dia bukan bansos yang berupa sembako ya. Walaupun mungkin dia juga dapat, saya nggak tahu sih kalau di Jakarta. Cuman kan sebenarnya sudah ada yang namanya restrukturisasi kredit dan keringanan angsuran cicilannya waktu itu sudah sempat di-share. Sebenarnya kalau saya sempat hitung-hitung nih, karena saya lagi gabut lah ngitung gitu. Sebenarnya dia masih bisa save sekitar 3 juta lah gitu dari sisa uangnya dia yang 10 juta itu kalau dia mau mengajukan atau mengajukan fasilitas restrukturisasi kredit itu tadi gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk bansos dia belum perlu kali ya. Masa 3 juta nggak cukup sih? Harusnya dia juga tahu lah bagaimana cara mengelola keuangan. Ini kan semuanya serba sulit ya, nggak cuma dia kok sebenarnya. Banyak orang lain yang juga merasakan bahkan mungkin lebih sulit dari dia gitu kan. Jadi kayaknya kalau dia masih bisa saving segitu, harusnya dia masih bisa untuk dia makan selama masa darurat COVID-19 ini. Oke, next kita lanjut ke berita berikutnya ya. Ini benar-benar a brand new, saya baru lihat kemarin. Ini heboh banget kayaknya di Instagram terutama. Kalau saya cuma lihat di Facebook, itu pun karena teman saya yang nge-share. Ini ada seorang cewek namanya Sarah Kiel. Bismillah, lelang keperawanan. Keputusan yang cukup berat dalam hidupku. Mungkin sebagian dari kalian teman-temanku memahami ini, tapi aku sudah memutuskan dengan bulat untuk menggalang dana. Semoga kalian bisa ambil positifnya. Start 2 miliar, start bid jam 21, tanggal 21 Mei 2020. Seluruh dana akan disumbangkan dan didonasikan 100% kepada pejuang COVID-19 dan yang terkena dampak. Saya nggak tahu persis sih, tapi dia sudah membuat pernyataan klarifikasi kalau statusnya dia ini tadinya juga cuman bercanda aja. Jadi seperti ini klarifikasinya dia. Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang nggak peka sama situasi kayak gini. Masih nongkrong DLL, aku tujuannya sarkasme bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka. Tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Ya entahlah ya, entah dia serius atau enggak. Cuman saya baca beberapa komen di status teman saya tadi tuh, termasuk saya juga komen sih. Saya bilang ini hoax, hoaxnya perawannya gitu. Dan lagi karena menurut saya dia terlihat lebih tua gitu ya dari, tapi nggak tahu berapa umurnya. Atau mungkin memang dia masih perawan, I don't know. Tapi ada juga yang komen seperti ini, wah aku aja dikasih donasinya aja. Kalau maksudnya kalau dia nggak lelang pun dia dikasih gratis aja dia juga nggak mau. Oh my god. Oke, nextnya hal viral yang berikutnya adalah ini yang lagi rame banget tentang sikap bandel para masyarakat yang masih melakukan belanja berkerumun ya. Tapi ini belakangan ini karena mau lebaran jadi kayaknya orang-orang pada pergi belanja. Dan yang paling menjadi sorotan mungkin banyak orang ya, banyak netizen yang merasa mereka selama ini sudah melakukan physical distancing, mereka sudah di rumah aja nggak kemana-mana, tapi akhirnya rasanya sia-sia kalau masyarakat pada akhirnya berbondong-bondong hanya untuk belanja baju lebaran gitu kan, padahal itu kan nggak ada urgensinya saat ini gitu loh. Jadi menurut saya juga ini salah satu hal yang
sangat tidak memiliki kesadaran gitu dari orang-orang ini. Di saat seperti ini mereka justru belanja. Dan parahnya lagi gimana kalau ternyata atau mungkin yang mereka pakai untuk belanja adalah uang bantuan dari pemerintah. Itu sungguh ironis sekali. Kemudian ada lagi berikutnya, ini yang kemarin sempat viral juga, konser BPIP kasih contoh ngawur tidak mengindahkan protokol COVID-19. Ya, ini ada gambarnya yang mereka foto sama-sama, mereka juga tidak memakai masker, dan mereka sebagai para tokoh masyarakat harusnya bisa memberikan contoh atau teladan ya pada masyarakat gitu. Dan lagi pula katanya konser itu juga mengumpulkan dana yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan konser Didi Kempot yang meraih lebih dari 5 miliar. Oke, kita lanjut ke berita viral berikutnya. Ini yang berikutnya adalah tentang pencabutan edaran izin sholat Idul Fitri di lapangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Jadi banyak teman-teman saya di Facebook yang protes, kenapa masjid ditutup tapi mall dibuka, bandara juga dibuka. Jadi segala sesuatu itu sepertinya memang ada hal baiknya di belakang itu. Cuman kita aja yang memang harus belajar untuk bisa melihat sesuatu hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi. Contohnya seperti dibukanya bandara gitu. Dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah, kita jadi malah tahu gitu kan, orang-orang yang selama ini mereka sepertinya sehat-sehat aja, memang sehat sih gitu lah. Cuman setelah dilakukan rapid test dan swab test, mereka ternyata adalah OTG, jadi mereka positif gitu. Selama ini mereka mungkin tidak menyadari itu dan mereka bisa kemana-mana dengan bebas tanpa mereka sadari bahwa mereka berpeluang untuk menularkan virus corona ini. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah ketika mall boleh buka, tapi kenapa sholat di masjid nggak boleh? Padahal masyarakat boleh berbondong-bondong ke mall untuk belanja baju lebaran. Nah, sebenarnya itu juga tindakan yang tidak diperbolehkan kan gitu loh. Kalau kita bisa menahan diri kita untuk nggak belanja, itu adalah hal yang paling bisa kita lakukan saat ini gitu. Jadi sebaiknya kita nggak usah ikut-ikutan mereka yang mereka sebenarnya tidak memiliki kesadaran gitu loh. Ketika mereka memaksakan diri atau mereka sudah saking capek dan jenuh di rumah, akhirnya mereka keluar, mereka belanja. Sebenarnya mereka itu juga membahayakan orang lain gitu kan. Kalau mereka gampang banget kan, kalau mereka memang sakit untuk diri mereka sendiri ya silahkan. Tapi COVID-19 ini adalah penyakit yang sangat menular, ya kan. Jadi peluang mereka menularkan ke orang-orang itu sangat besar sekali. Dan kalau masjid, kenapa masjid ditutup? Sebenarnya nggak cuma masjid ya. Semua tempat ibadah juga saat ini tidak boleh digunakan untuk melakukan kegiatan peribadatan secara massal. Jadi nggak cuma masjid sebenarnya yang ditutup. Bukan ditutup sih, sebenarnya kegiatan ibadahnya tidak dilakukan di tempat ibadah, tapi di rumah masing-masing. Jadi tidak ada pelarangan melakukan kegiatan ibadah gitu kan. Di samping itu juga menurut saya nih, karena masjid atau gereja atau tempat ibadah apapun, segala sesuatu yang menyangkut agama itu adalah hal yang sensitif. Jadi kalau misalnya sampai tempat ibadah menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19, itu akan menjadi hal yang sangat buruk gitu loh. Stigma masyarakat terhadap agama tertentu itu akan menjadi orang tuh akan gampang banget menuding gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi di masjid gitu di saat COVID-19 seperti ini. Padahal pemerintah sudah menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan sholat id di masjid gitu kan. Nah, kalau sampai jadi klaster, orang akan menuding, aduh di masjid atau agama ini gitu loh. Jadi kayaknya di samping untuk mencegah terjadinya penularan, hal itu juga mungkin jadi salah satu pertimbangan pemerintah ya kan. Masih mending kalau misalnya klasternya itu di mall daripada di masjid atau di gereja ya kan. Nah, yang terakhir ini baru saya baca tadi, para petugas medis di Balikpapan membuat satu slogan atau hashtag Balikpapan jangan terserah. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita bantu sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Maksudnya kita share aja ke teman-teman kita gitu, bahwa kita harus menumbuhkan kesadaran kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan resiko penularan COVID-19 biar semuanya cepat selesai gitu. Kalaupun pada akhirnya memang tujuan Indonesia ini, tujuan pemerintah ingin membuat herd immunity, tapi itu kan sesuatu yang masih sangat jauh kali ya gitu loh. Siapa sih yang mau dikorbankan dalam hal ini gitu? Seleksi alam yang seperti yang orang-orang sebutkan gitu. Kalau siapa yang lemah ya siap-siap aja atau apa, tapi kan siapa yang mau? Ya mendingan kita di rumah aja, kita jaga diri kita jaga keluarga kita, dan kita juga bantu jaga orang-orang lain yang kita sayangi gitu. Jadi tetap di rumah aja dan Balikpapan jangan terserah. Oke, itulah beberapa berita viral yang saya baca hari ini dan kemarin-kemarin ya, yang sempat rame dibahas di Facebook.
Mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda dengan pendapat saya. Silahkan kalau kalian mau mengutarakan pendapat kalian, bisa kalian tulis komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan sampai jumpa di segmen Mi Keriting berikutnya. Sampai jumpa.